Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak ibu, hari ini pembelajaran kita melanjuti pelajaran kita minggu lalu mengenai struktur atom. Nah, hari ini struktur atom pada bagian kedua, karena kita akan mempelajari subbab 2.3 susunan atom dan subbab 2.4 massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Baik anak-anak ibu, perhatikan. Nah, kita masuk kepada susunan atom. Nah, susunan atom itu terdiri dari nomor atom. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton, juga sama dengan jumlah elektron. Nah, kemudian yang kedua adalah nomor massa. Nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, kita lihat bagaimana cara melambangkan atau menotasikan susunan atom. Nah, seperti ini cara melambangkan suatu atom, yaitu ada X, ada A, ada Z. X-nya di sini sebagai lambang atomnya atau lambang unsurnya. Jadi nanti kalau di soal X itu bisa berupa atom apa, misalnya atom emas, Au, aurum. Kemudian atom oksigen lambangnya O. Maka nanti X di sini sesuai dengan nama atomnya atau nama unsurnya ya, Nak ya, lambangnya ya. Nah, kemudian ada A. A di sini sebagai nomor massa. Nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutronnya atau sama dengan P tambah N. Dan yang di bawah ini Z itu sama dengan nomor atom. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton atau P atau sama dengan jumlah elektronnya juga, yaitu sama dengan E ya, Nak. Nah, kita lihat A jumlah proton, elektron dan neutron pada atom yang normal atau netral. Pada atom yang netral terdapat keseimbangan antara jumlah proton yang bermuatan positif dengan jumlah elektron yang bermuatan negatif. Pada suatu atom netral berlakulah sebagai berikut. Nah, jumlah protonnya itu sama dengan nomor atomnya atau P sama dengan Z. Kemudian jumlah elektronnya itu juga sama dengan nomor atomnya, yaitu E sama dengan Z. Jumlah neutronnya itu sama dengan nomor massa dikurang nomor atom, yaitu N sama dengan A dikurang Z. Kita lihat contohnya. Contoh pertama, tentukanlah jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom oksigen berikut. Nah, kalau sudah dalam soal dia tidak lagi dalam bentuk lambang X, AZ ya, Nak. Nah, ini sudah langsung dalam bentuknya X-nya siapa? Berarti kalau atomnya oksigen maka lambang atom oksigen itu adalah O. Nah, kemudian A-nya berapa di sini? 16. Maka langsung jadi diingat yang di atas itu nomor massa atau A-nya 16. Kemudian yang di bawahnya itu adalah nomor atomnya atau Z-nya, itu sama dengan 8. Nah, kemudian cara menjawabnya berarti nomor massanya atau A-nya itu sama dengan 16. Nomor atomnya yaitu Z-nya sama dengan 8. Jumlah protonnya, ingat jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Berarti P sama dengan Z sama dengan 8. Kemudian jumlah elektron E itu juga sama dengan nomor atomnya yaitu Z sama dengan 8. Jumlah neutron itu diperoleh dari N sama dengan neutron sama dengan nomor massa yaitu A dikurang nomor atom yaitu Z-nya atau A dikurang Z. Maka sama dengan nomor massanya 16 dikurang nomor atomnya 8. Maka diperoleh dapatnya sama dengan 8. Jadi jumlah protonnya 8, jumlah elektronnya 8, dan jumlah neutronnya 8. Nah, itu pada atom oksigen A16 8. Selanjutnya, yang ke B, jumlah proton, elektron, dan neutron pada suatu ion. Nah, atom yang netral itu memiliki jumlah elektron yang sama dengan jumlah proton pada inti atom. Nah, berbeda kalau di atomnya bermuatan. Maka kalau atomnya bermuatan itu disebut dengan ion. Nah, sebuah ion dapat bermuatan positif atau bermuatan negatif. Nah, ini contohnya. Nah, kalau yang bermuatan positif 1 itu berarti contoh ionnya adalah H positif 1, litium positif 1, natrium positif 1, K positif 1. Nah, seperti ini dilambangkan ya, Nak ya. Lambang muatannya seperti pangkat positif ya.
Kemudian kalau dia positif 2, ini contohnya berilium 2 positif, magnesium 2 positif, kalsium 2 positif, strontium 2 positif. Nah, oke, bisa kita lihat dan seterusnya ya. Nah, ini kalau yang muatan negatif, yaitu negatif 1, contohnya fluor negatif 1, klorin negatif 1, bromin negatif 1, iodin negatif 1. Nah, ini contoh yang muatan negatif 3. Apa ini? Nitrogen 3 negatif ya. P, fosfor 3 negatif, AS 3 negatif. Nah, itu contoh-contoh atom yang bermuatan atau disebut dengan ion. Nah, ion positif, ingat ya nak, kalau yang ion positif itu pengertiannya adalah atom yang kekurangan elektron. Nah, dia kekurangan elektron ya. Sedangkan ion negatif adalah atom yang kelebihan elektron. Nah, pada suatu ion atau atom yang bermuatan berlakulah rumusnya sebagai berikut. Nah, jumlah protonnya itu juga sama dengan nomor atomnya atau P sama dengan Z. Nah, jumlah elektronnya itu sama dengan nomor atom dikurang atau ditambah muatannya. Nah, jadi tergantung jenis ionnya, apakah dia ion positif atau dia ion negatif. Nah, kalau seandainya atomnya ionnya positif, maka nomor atom dikurang muatannya. Nah, kalau seandainya dia ionnya negatif, maka mencari jumlah elektronnya menjadi nomor atom ditambah muatannya. Jadi ingat tadi definisinya. Kalau ion positif itu menyatakan atom kekurangan elektron, maka dikurang ya nak kalau dia ionnya positif. Nah, kalau ionnya negatif, maka atom yang kelebihan elektron, maka cara mencari elektronnya adalah ditambah kalau dia muatannya atau ionnya negatif. Nah, kalau jumlah neutronnya itu sama, yaitu nomor massa dikurang nomor atom atau N sama dengan A dikurang Z. Baik, kita lihat contohnya. Contoh yang kedua ya. Tentukanlah jumlah proton, elektron, dan neutron pada ion kalium bermuatan positif 1 sebagai berikut. Nah, ini lambang atomnya. K, nomor massanya 39, nomor atomnya 19, muatannya positif 1. Nah, cara menjawabnya. Nomor massanya A sama dengan 39, nomor atomnya Z sama dengan 19. Muatannya tadi berapa? Positif 1. Jumlah proton, nah jumlah protonnya sama dengan nomor atomnya, yaitu sama dengan 19. Jumlah elektronnya, nah ini perhatikan, maka E sama dengan Z dikurang M. Nah, nomor atom dikurang muatannya. Jadi ingat, kalau seandainya tadi muatannya positif, maka rumusnya dikurang ya, maka sama dengan 19 dikurang 1. Jadi nomor atomnya dikurang muatannya, sama dengan 18. Jumlah neutron N sama dengan nomor massa dikurang nomor atom, maka sama dengan 39 dikurang 19 sama dengan 20. Jadi jumlah protonnya 19, jumlah elektronnya 18, dan jumlah neutronnya 20. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Ini untuk atom yang bermuatan positif 2. Tentukanlah jumlah proton, elektron, dan neutron pada ion magnesium yang bermuatan positif 2. Nah, Mg 2412 muatannya positif 2. Maka cara menjawabnya, nomor massanya A sama dengan 24, nomor atomnya Z sama dengan 12, muatannya atau M kecil itu sama dengan positif 2. Kemudian jumlah protonnya itu sama dengan nomor atomnya sama dengan 12, dan jumlah elektronnya E sama dengan Z dikurang muatannya, yaitu 12 dikurang 2 sama dengan 10. Kemudian jumlah neutronnya N sama dengan nomor massa dikurang nomor atom sama dengan 24 kurang 12 sama dengan 12. Jadi jumlah protonnya 12, jumlah elektronnya 10, dan jumlah neutronnya 12. Nah, kita lihat bagaimana kalau muatannya negatif. Contoh yang keempat. Tentukanlah jumlah proton, elektron, dan neutron pada ion fosfor yang bermuatan negatif 3. Nah, berikut lambang atomnya. P 3115 negatif 3 ya. Maka nomor massanya berapa? 31. Nomor atomnya Z sama dengan 15. Muatannya berapa di sini muatan? Negatif 3.
Jumlah protonnya itu sama dengan nomor atomnya 15. Jumlah elektronnya E-nya sama dengan, nah ini ingat, nomor atom dikurang muatannya. Jadi diingat ya, dikurang muatannya. Jadi saat ditambah ya, jadi nanti di sini dia menjadi tambah ya nak. Jadi sama dengan 15, negatif ketemu negatif, makanya jadinya ditambah. Maka menjadi 15 ditambah 3, maka sama dengan 18. Nah, jadi ingat aja konsepnya. Jadi dia kalau dia negatif, maka dia menjadi ditambah ya. Kemudian jumlah neutronnya N sama dengan A dikurang Z sama dengan 31 kurang 15 sama dengan 16. Jadi jumlah protonnya 15, jumlah elektronnya 18, dan jumlah neutronnya 16. Baik anak ibu harap sudah paham ya cara mencari jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom normal atau netral dan pada atom yang bermuatan atau ion. Nah, selanjutnya untuk subbab yang 2.4 kita akan mencari massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Nah, kita lihat dulu massa atom relatif atau AR. Apa itu massa atom relatif? Nah, massa atom relatif adalah massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan dengan massa atom standarnya. Nah, massa atom relatif ini disingkat dengan AR berdasarkan IUPAC. IUPAC itu adalah International Union of Pure and Applied Chemistry, yang digunakan sebagai standar penentuan massa atom relatif adalah atom karbon. Jadi secara berdasarkan IUPAC ya, IUPAC ini adalah satuan secara internasional ya nak. Maka diambil siapa sebagai massa atom standarnya, yaitu atom karbon. Nah, lambang atom karbon itu adalah C. Atom tersebut memiliki jumlah proton sebanyak 6 dan memiliki massa sebesar 12 satuan massa atom. Bisa ditulis 12 Ma atau 12 AMU. AMU itu atomic massa unit ya. Atom karbon 12 ini digunakan untuk standar sehingga satu satuan massa atom didefinisikan sebagai suatu massa yang besarnya tepat sama dengan 1/12 massa atom C12. Kita lihat. 1 SMA, satu satuan massa atom, SMA ya singkatannya, itu sama dengan massa satu atom karbon 12/12. Kemudian didapatkanlah rumus penentuan massa atom relatif atau AR adalah perbandingan massa rata-rata unsur dengan 1/12 massa satu atom C12. Jadi untuk mencari AR unsur X itu sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Karena massa satu atom C12 itu adalah 1 SMA atau 1 AMU, maka diperolehlah rumusnya sebagai berikut. Maka AR unsur X itu sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1 SMA. Jadi ini nilainya sama dengan 1 SMA. 1/12 massa satu atom C12 itu sama dengan 1 SMA. Oke, ini rumus untuk mencari AR unsur X. Nanti kita lihat pada soalnya nak. Oke, jika massa karbon dicari dalam tabel sistem periodik, nah ini kalau kalian nanti lihat sistem periodik kalian ya, nah nilainya bukanlah 12,00 SMA, tetapi 12,011 SMA. Nah, perbedaan ini terjadi karena adanya kelimpahan atom karbon yang memiliki isotop lebih dari 1. Nah, masih ingat kan apa itu isotop? Isotop itu berasal dari atom yang sama tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, atom karbon di sini letaknya yaitu terletak pada golongan keempat ya. Nah, ini golongan pertama, golongan kedua, di golongan A ya, 1A, 2A, loncat kemari. Golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A sampai 8A. Nanti kita belajar sistem periodik ya setelah bab struktur atom. Nah, dia terdapat pada golongan 4A. Sudah, ini dia C-nya. Maka karbon memiliki 12,011 SMA ya massa atomnya.
Nah, hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa karbon di alam ada dua isotop. Nah, jadi karbon itu di alam itu ada dua isotopnya ya, ada dua atomnya, yaitu isotop karbon C12 dan isotop karbon C13. Nah, kelimpahan dari karbon isotop C12 adalah 98,90% dan C13 adalah 1,10%. Massa atom karbon 13 adalah 13,00335 sma. Massa atom karbon rata-rata dapat dihitung sebagai berikut. Maka ARC sama dengan 98,90% dikali 12 sma ditambah, nah ini untuk atom isotop C12, ditambah 1,10% kali 13,00335 sma, ini untuk isotop C13 nya. Maka diperolehlah sama dengan 11,868 sma ditambah 0,143 sma. Maka diperolehlah ARC-nya itu 12,011 sma. Jadi massa atom karbon 12,011 sma adalah nilai rata-rata massa atom C dari kedua isotop tersebut. Nah, itu tadi ya membuktikannya bahwasannya di sistem periodik massa atom karbon itu 12,011 sma. Nah, kita lihat contohnya. Massa satu atom unsur X, nah ini kita misalkan unsurnya adalah si X ya, adalah 4,037 kali 10 pangkat, ini pangkatnya nak, pangkat minus 23. Sedangkan massa satu atom C12 itu adalah 1,99268 kali 10 pangkat minus 23 gram. Nah, berapakah massa atom relatif unsur X? Oke, kita lihat. Maka ARX, masukkan rumusnya tadi, massa satu atom unsur X dibagi 1/12 massa satu atom C12. Maka ARX sama dengan, tadi berapa massa satu atom unsur X-nya? Nah, ini tadi ya, diperoleh 4,037 kali 10 pangkat minus 23 gram. Ini satuannya gram ya nak. Nah, 4,037 kali 10 pangkat minus 23 gram dibagi 1/12 kali 1,99268 kali 10 pangkat minus 23 gram. Nah, ini massa atom karbon C12 nya. Maka diperolehlah ARX nya sama dengan 24,311. Karena jadi AR itu satuannya tidak ada ya, kosong saja ya nak ya. Oke. Maka massa atom relatif unsur X atau ARX-nya itu adalah 24,311. Oke, kita lihat contoh kedua. Unsur Cl di alam terdiri dari dua isotop dengan kelimpahan 75% isotop Cl35 dan 25% isotop Cl37. Tentukanlah massa atom relatif unsur Cl. Maka jawabnya ARCl, nah gunakan tadi rumusnya sama dengan berapa persen isotop Cl35 nya ya. Jadi persen kali Cl35 ditambah persen kali Cl isotop 37 nya ya, isotop Cl37. Maka sama dengan masukkan tadi yang diketahui berapa persen tadi isotop Cl35 nya 75%. 75% dikali 35 sma ya. Nah, jadi sesuai ininya massa atomnya kan Cl35, maka massa atomnya ada 35. Maka 75% kali 35 sma tambah 25% kali 37 sma. Maka diperoleh sama dengan 75% itu sama dengan 0,75 dikali 35 ditambah 0,25 dikali 37. Maka diperoleh, ini kalikan dulu yang di dalam kurung, diperoleh 26,25 sma ditambah ini yang di dalam kurung hasil perkaliannya 9,25 sma. Maka ditambahkan diperolehlah 35,50 sma. Itulah massa atom relatif Cl. Nah, kemudian untuk mencari massa molekul relatif. Nah, bedakan tadi massa atom ya. Kalau atom berarti dia unsur ya. Nah, kalau massa molekul itu berarti gabungan dari beberapa atom atau unsur. Nah, massa atom relatif atau MR singkatannya. Nah, massa molekul relatif adalah perbandingan antara massa rata-rata satu molekul
terhadap 1/12 massa satu atom C12. Nah, rumusnya juga sama ya seperti AR tadi ya. Maka MR dari suatu molekul sama dengan massa rata-rata satu molekulnya dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12-nya. Dalam satu molekul zat terdiri dari atom-atom penyusunnya. Misalnya, nah ini kita lihat, ini misalnya molekul apa? Molekul CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida namanya ya. Terdapat ini Ca-nya ada berapa? Terdapat satu atom Ca ya, Ca-nya ada satu jumlah atomnya. Kemudian O-nya ada berapa? Nah, kalau di dalam kurung ini OH 2 kali kita bacanya, maka 2 itu milik yang di dalam kurung, milik O dan milik H. Maka 2 atom O oksigen dan 2 atom hidrogen H ya. Maka nilai MR-nya dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Maka MR-nya sama dengan sigma. Sigma itu berarti jumlah dari AR-nya. Nah, kita lihat pada contoh. Diketahui massa atom relatif, berarti ini AR dari C sama dengan 12, AR dari H sama dengan 1, AR dari O sama dengan 16. Hitunglah massa molekul rata-rata senyawa CH3COOH atau ini dikenal asam asetat. Nah, jawab. MR dari CH3COOH sama dengan, nah cara jawabnya perhatikan. Nah, berapa jumlah atom C dalam molekul ini? Hitung, C-nya ada berapa? 1, 2, ada 2 ya. Berarti 2 kali ARC-nya, massa atom relatif C-nya ya, atau ARC-nya. Kemudian ditambah, nah atom apa lagi yang terdapat dalam asam asetat ini? Atom H ya, H-nya ada berapa? Ini H-nya ada 3, H3 ditambah ini ada hanya satu lagi, berarti ada 4. Maka 4 dikali massa atom relatif H, yaitu atau sama dengan ARH-nya ya, itu rumusnya. Ditambah, nah atom apa lagi yang terdapat dalam molekul ini? Ada O. Nah, O-nya ada berapa jumlahnya? Ada 2. Maka 2 dikali ARO-nya. Nah, baru kita masukkan harganya sama dengan 2 dikali ARC-nya tadi berapa diketahui? 12. Ditambah 4 dikali ARH, 4 dikali berapa ARH-nya? 1. Ditambah 2 kali ARO, berapa ARO-nya? 16, maka 2 kali 16. Maka sama dengan 2 kali 12, 24. Ditambah 4 kali 1, 4. 24 tambah 4, 28. 28 ditambah 2 kali 12, 32. Tambah 32, maka diperoleh 60. Oke, kemudian contoh kedua. Diketahui massa atom relatif AR dari O16, Al-nya 37 dan S-nya 32. Hitunglah massa molekul relatif dari Al2SO4 3 kali. Nah, aluminium sulfat ya nak ya. Nah, kita lihat Al2. Nah, cara jawabnya, maka MR dari Al2SO4 3 kali adalah, nah kita lihat berapa jumlah atom Al dalam molekul ini. Berarti ada 2 Al-nya. Maka 2 dikali ARAL ditambah, nah atom apa lagi? Ada atom S. Nah, berapa jumlah atom S di sini? Ingat tadi Ibu bilang 3 itu milik atom yang di dalam kurung. Maka S di sini 1 dikali 3. Ini kalau nggak ada indeksnya di sini, angka di depan S-nya itu berarti dia dianggap 1 ya. Nah, maka 1 dikali 3 kalikan dengan yang ada 3 di luar kurungnya. Maka 1 kali 3 berarti 3 jumlah atom S-nya. Maka 3 kali ARS-nya ditambah, nah O-nya ini ada 4, maka 4 dikali 3. Maka jumlah atom O-nya ada 12. 12 kali ARO. Maka sama dengan 2 dikali, masukkan nilai AR-nya. ARAL tadi berapa? AL 27. 27 2 kali 27 ditambah 3 kali 32, S-nya 32 ditambah 12 kali ARO-nya 16. Maka sama dengan 54 tambah 96 tambah 192. Maka diperoleh MR dari Al2SO4 adalah 342. Baik, anak ibu, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini.
Nah, nanti soalnya akan Ibu kasih di classroom ya, Nak. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.